Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Langit seharusnya menjadi simbol kebebasan. Sejak zaman dahulu manusia bermimpi terbang, melintasi batas, menembus awan, dan menegaskan kedaulatannya. Namun hari ini langit kita mulai dikendalikan dari jauh, bukan oleh radar militer, tapi oleh utang dan pesawat impor dari negeri komunis. Ketika bangsa kehilangan kendali atas industrinya di darat, itu berbahaya. Tapi ketika ia kehilangan kendali di udara, itulah bencana bagi kedaulatan bangsa. Garuda Indonesia tengah bernegosiasi dengan produsen pesawat asal China, COMAC, Commercial Aircraft Corporation of China, untuk membeli pesawat seri C919 dan ARJ21. Alasannya klasik. Harga lebih murah, suku cadang cepat, dan kerjasama strategis Asia. Tapi mari kita lihat lebih dalam. Pesawat C919 adalah proyek kebanggaan PKC. Diciptakan bukan hanya untuk bersaing dengan Boeing dan Airbus, tetapi untuk mengganti dominasi Barat dengan kontrol PKC di langit global. Masalahnya, pesawat ini belum mendapat sertifikasi penuh dari FAA Amerika maupun EACA Eropa karena masih banyak masalah pada mesin, sistem navigasi, dan catatan keselamatan. Namun propaganda mereka bekerja. Negara-negara berkembang seperti Indonesia dijadikan pasar uji coba. Kita bukan pelanggan utama, kita kelinci percobaan. Singapura menolak membeli pesawat COMAC. Vietnam menunda pembelian karena alasan keselamatan dan kendala suku cadang. Tapi Indonesia, kita membuka tangan dengan alasan lebih hemat. Padahal, hemat untuk siapa? Untuk Garuda yang defisit? Atau untuk pihak yang mendapat komisi di balik meja? Negara lain melihat resiko teknologi dan keselamatan. Kita melihat potongan harga. Inilah pola pikir yang membuat bangsa besar menjadi penumpang di pesawat buatan penjajah ekonomi. Saudara-saudaraku, bayangkan seorang sedang sakit parah dan membutuhkan obat. Lalu datang pedagang yang menawarkan pil murah tanpa izin BPOM sambil berkata, "Jangan khawatir, obat ini ajaib." Awalnya terasa lega, murah dan cepat. Tapi perlahan penyakitnya makin parah karena yang diminum bukan obat, melainkan racun. Begitulah pesawat COMAC bagi dunia penerbangan kita. Murah, cepat, dan penuh janji, tapi bisa menjadi racun jangka panjang. Satu kecelakaan, satu kegagalan sistem, dan nyawa rakyat menjadi taruhannya. Dan saat itu terjadi, PKC hanya akan berkata, "Kami akan bantu perbaiki." Tapi perbaikannya datang dengan syarat baru, kontrak baru, dan ketergantungan baru. PKC tahu, langit adalah simbol kedaulatan. Mereka tak perlu menjajah lewat militer. Cukup lewat industri penerbangan. Mereka mendirikan COMAC bukan untuk bisnis, tapi untuk geopolitik. Setiap pesawat yang terbang di langit negara lain adalah bendera terbang Republik Rakyat China. Dan sayangnya mereka tidak perlu memaksa masuk. Pintu itu dibuka dari dalam oleh para pejabat dan elit kita sendiri. Mereka berkata, ini bukan soal politik, ini soal efisiensi. Padahal di balik kata efisiensi tersembunyi transaksi dan titipan. Mereka rela menukar standar keselamatan dan kedaulatan demi komisi dan kunjungan kehormatan ke Shanghai. Elit seperti ini bukan pelayan rakyat, tapi agen penjajahan ekonomi. Mereka tidak memakai seragam tentara, tapi jas dan dasi. Dan senjata mereka adalah tanda tangan di atas kontrak. Ketika industri penerbangan nasional bergantung pada pesawat asing, kita kehilangan 3 hal sekaligus. Pertama, teknologi. Karena kita hanya jadi pembeli, bukan pengembang. Kedua, kedaulatan data dan logistik udara. Karena sistem navigasi dan perangkat lunak buatan luar bisa memata-matai penerbangan sipil kita. Ketiga, kemandirian industri. Karena setiap pembelian berarti puluhan tahun ketergantungan pada suku cadang dan lisensi.
Lebih berbahaya lagi, kerjasama semacam ini memberi PKC celah masuk ke sistem aviasi kita, termasuk data, rute, pergerakan logistik, bahkan para militer udara. Langit yang dulu dijaga oleh Garuda, kini bisa disaksikan dari Beijing. Sebuah analogi. Bayangkan seorang ayah yang lelah dan ingin beristirahat. Datanglah seorang tetangga yang berkata, "Biar anakmu saya jaga, aku lebih kuat, lebih cepat, dan tak perlu kau bayar mahal." Sang ayah pun percaya dan menyerahkan anaknya. Beberapa hari kemudian, anak itu hilang. Dan barulah ia sadar, yang ia titipi bukan penjaga, tapi serigala yang lapar. Begitulah kita, bangsa yang lelah dan tergoda janji murah dari Beijing. Kita menyerahkan keamanan langit, masa depan industri, dan keselamatan rakyat kepada pihak yang hanya ingin menguasai, bukan membantu. Saudara-saudaraku, kedaulatan tidak boleh dijual dengan alasan efisiensi, murah. Langit Indonesia harus tetap dijaga oleh sayap bangsa sendiri. Kita tidak boleh menjadi penumpang dalam pesawat yang dikendalikan oleh kepentingan asing. Dukung insinyur, teknisi, dan generasi muda bangsa untuk membangun industri kedirgantaraan nasional. Dorong pemerintah agar tak lagi menggadaikan langit Indonesia untuk proyek pencitraan. Dan kepada para pejabat yang menandatangani kontrak tanpa hati nurani, ingatlah, setiap tanda tangan kalian bukan hanya angka, tapi nyawa rakyat yang kalian pertaruhkan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jika Anda percaya bahwa langit Indonesia hanya layak dijaga oleh anak bangsa Indonesia, tekan like agar pesan ini menggema lebih luas. Tulis komentar Anda, apakah Anda setuju jika pesawat PKC masuk ke armada nasional? Dan bagikan video ini agar semakin banyak rakyat sadar bahwa langit ini mulai dijajah tanpa tembakan. Kita lahir di bawah langit yang sama, tapi jangan biarkan langit itu dikendalikan oleh tangan asing komunis. Karena ketika bangsa kehilangan kendali di udara, itu berarti jiwa kemerdekaan mulai jatuh. Suara rakyat yang tak rela langit Indonesia dikendalikan dari Beijing, suara yang terbang dengan sayap kebenaran, bukan sayap utang dan kompromi. Inilah suara patriot, suara rakyat yang tak rela langit Indonesia dikendalikan oleh Beijing. Suara yang terbang dengan sayap kebenaran, bukan pesawat utang dan kompromi. Mari kita tolak komunisme, karena komunisme adalah jalan buntu. Suara patriot untuk Indonesia berdaulat.